Ziarah di makam Sunan Muria. Hai semua, ketemu lagi di video aku. Masih kelanjutan video sebelumnya. Tujuan pertama ziarah wali Jawa Tengah kali ini adalah makam Sunan Muria. Makam Sunan Muria atau dikenal juga dengan Raden Umar Said atau Raden Prawoto itu berada di puncak Gunung Muria di Desa Colo, Kecamatan Dewe, Kudus, Jawa Tengah. Kita nyampe parkiran bis itu kurang lebih jam setengah 1 siang. Turun dari bis, kita harus berjalan kaki dulu menuju pangkalan ojek bawah, melewati kios yang menjual berbagai macam barang yang umumnya dijual di tempat-tempat makam para wali ya. Ada buah khas di sana yaitu parijoto, ada pisang yang apa sih itu namanya pisang tanduk, kemudian berbagai macam aksesoris dan lain-lain. Sebetulnya untuk menuju makam Sunan Muria kita bisa jalan kaki, tetapi karena letaknya di puncak Gunung Muria dan oli di lututku ini sudah nggak ngatasi, jadi aku pilih naik ojek saja. Untuk ongkosnya itu 15.000. Ojek di Sunan Muria itu sangat terkenal dengan kecepatannya yang seperti pembalap Rossi. Jadi benar-benar menguji adrenalin. Pertama kali nyampe pangkalan ojek, aku memilih tukang ojek yang agak setengah tua ya, dengan harapan supaya nanti jalannya lebih hati-hati dan tidak terlalu cepat. Tapi begitulah, harapan tinggallah harapan. Ternyata tukang ojek yang sudah tua maupun yang masih muda semuanya sama-sama seperti alap-alap. Mungkin kalau tidak cepat tidak akan kuat naik ya, karena memang medannya itu naiknya curam banget. Jadi bagi kalian yang paranoid ketinggian atau paranoid kecepatan, sebaiknya saat naik ojek pejamkan mata aja dan pegangan erat-erat seperti aku. Dan setelah nyampe pangkalan ojek atas, beneran lututku itu gemetar pol, seolah-olah nggak bisa mau dibuat jalan, itu lemes teklok gitu ya istilahnya. Nah, di pangkalan ojek atas ini nanti kalian akan menemui beberapa orang yang memberi kalian bunga untuk nyekar. Sebetulnya itu nggak memberi, tetapi mereka menjual. Jadi ujung-ujungnya pasti mereka minta uang. Satu bungkusnya atau satu set kresek itu harganya 10.000. Boleh beli, boleh tidak ya. Nah, di sini aku masih menunggu teman-teman rombongan supaya paling tidak 90% sudah naik semua. Nah, seperti inilah kondisi pangkalan ojek atas ya. Rata-rata motor yang dipakai adalah NMAX, makanya kecepatannya wow. Nah, setelah hampir 90% rombongan aku sudah nyampe atas, kita bersama-sama menuju makam Sunan Muria. Di sini kita masih harus jalan naik melewati pasar yang menjual berbagai macam pernak-pernik yang biasa dijual di makam-makam para wali lah. Nah, yang paling khas di sini itu kita bisa menemukan yang namanya buah parijoto, baik dalam bentuk buah segar maupun sirup yang dipercaya bisa menyuburkan kandungan. Untuk sirupnya itu bisa diminum langsung, sedangkan untuk buah segarnya itu biasanya dibikin rujak. Bagi kalian yang masih pejuang garis 2 mungkin bisa dicoba ya, wallahu alam. Saat memasuki area makam, sandal wajib dilepas. Jadi siapkan juga tas kresek ya, agar sandalnya nanti bisa dibawa ke dalam. Bagi yang mau atau menginginkan air yang berasal dari gentong peninggalan Sunan Muria, jangan lupa juga untuk bawa botol aqua kosong. Nah, seperti inilah kondisi di sekitar area makam Sunan Muria, penuh dengan peziarah baik pada saat pagi, siang maupun malam. Setelah selesai mendoakan dan berdoa untuk hajat masing-masing, kita keluar melalui pintu keluar. Jadi antara pintu masuk dan pintu keluar itu sendiri-sendiri ya. Nah, di dekat pintu keluar itu akan disediakan air minum yang berasal dari gentong peninggalan Sunan Muria. Kalau mau dibawa pulang, kita taruh di botol aqua yang kita bawa sebelumnya. Di sisi sebelah kiri saat kita keluar, tepatnya setelah tempat pengambilan air tadi ya, itu ada beberapa benda peninggalan Sunan Muria yang masih ada. Ada daun pintu, gentong air, dan benda-benda lain yang aku sendiri kurang paham penggunaannya. Nah, setelah selesai berziarah, untuk kembali ke parkiran bis tadi, kita bisa menggunakan ojek. Jadi kita harus menuju ke pangkalan ojek atas tadi ya. Nanti akan melalui jalan yang sama saat kita naik tadi. Atau bisa juga kita jalan kaki melalui pasar yang seolah-olah pasarnya itu berada di dalam tanah ya. Karena turun gitu jalannya. Tapi sebetulnya tidak di dalam tanah. Tetapi karena kondisi pasarnya itu memang menurun gitu ya. Menurun curam banget. Nah, karena aku penasaran juga dengan pasarnya. Jadi aku memilih turun jalan kaki melalui pasar. Oke, karena videoku sudah terlalu panjang, kita lanjutkan di video berikutnya.